Kita lebih banyak menangis, meratap di hadapan Tuhan. Kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara sekalian, senang berjumpa kembali bersama dengan kalian. Saya doakan semoga keadaan kalian baik-baik saja dan Tuhan selalu menyertai, melindungi dan memagari saudara sekalian bersama dengan keluarga kalian semua. Hari ini saya mau berbahas tentang musim kehidupan. Definisi musim bagi setiap kita belum tentu sama. Ada sebagian dari kita mendefinisikan musim berdasarkan usia, umur, seperti musim anak-anak, remaja, dewasa, menikah, sebagai orang tua, atau sebagai kakek. Ada juga musim berdasarkan pertumbuhan rohani, dimulai dari pertama kali mengenal Yesus sampai proses masuk ke dalam pelayanan. Ada juga musim berdasarkan karir, musim-musim dalam pekerjaan, dalam usaha atau bisnis. Berbicara tentang musim sangat erat kaitannya dengan waktu. Saya bacakan di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dan 4. Untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saya lompat ke ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada 2 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya, pasti berganti musim. Yang kedua, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Permasalahannya adalah seringkali ada distraction, ada gangguan, ada hal-hal yang menarik fokus kita, ada hal-hal yang melarikan fokus kita. Mungkin pada saat kita mengalami permasalahan, pergumulan, atau lagi susah hati, kita pengennya cepat-cepat selesai, kita tidak sabar. Selanjutnya kita tidak belajar dari kesalahan. Kita terus menuntut kenapa hal ini terjadi pada kita. Kita tidak belajar, dan hal yang sama akan terulang kembali. Dan apa yang menurut kita baik, itu tidak tercapai. Mau-maunya kita tidak pernah tanya Tuhan, apakah ini yang Tuhan inginkan? Kita maunya apa yang kita inginkan, yang menurut kita pandang baik. Saya saksikan ada satu musim pekerjaan dalam kehidupan saya. Pada saat itu bagi yang pernah mengalami istilah Pakto 88, yaitu satu paket 27 Oktober 1988, pada saat itu pemerintah melepaskan paket Pakto 88 untuk menggairahkan perbankan. Jadi pada saat itu dunia industri perbankan booming. Bank bertumbuh dengan luar biasa, sampai ratusan cabang dibuka. Apa yang terjadi pada saat itu?
terjadi tarik-tarikan karyawan. Karyawan bank sangat mudah cari kerja, sangat mudah untuk pindah kerja, untuk mendapatkan gaji dan fasilitas yang luar biasa. Pada saat itu, saya sudah berkarir di bank dari tahun 92, di tengah-tengah masa banking lagi booming. Setelah beberapa tahun saya bekerja, saya juga tertarik karena teman-teman saya pada pindah kerja, mendapatkan gaji dan fasilitas yang luar biasa. Saya juga tertarik. Dan saya juga sudah melamar ke sana kemari, saya sudah dipanggil, saya sudah interview. Dari sisi pengalaman kerja tidak ada masalah. Tapi tidak ada satupun yang masuk, tidak ada satupun yang berhasil saya untuk diterima. Pada saat itu saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa teman-teman saya yang menurut saya masih lebih baik? Kenapa mereka diterima dan saya tidak dapatkan? Apa salah saya? Apa masalah saya? Saya tidak tahu. Kenapa saya tidak mendapatkan pekerjaan itu? Saya sudah coba cukup banyak bank-bank, saya sudah interview, tapi tidak ada satupun saya berhasil masuk. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi krisis moneter di tahun 97, 98, dan ternyata satu persatu bank yang saya interview, bank yang ingin saya masuk, dilikuidasi. Artinya ditutup sama pemerintah. Karena mismanagement, karena krisis, karena ketidakmampuan mengelola bank. Apa yang menjadi distraction saya? Yang menjadi distraction saya adalah iming-iming gaji yang besar, fasilitas yang fantastik. Itu menjadi distraction saya, sehingga saya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tapi Tuhan tidak izinkan. Dan puji Tuhan, setelah waktunya lewat, saya baru sadar. Ternyata Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menjaga saya. Tuhan memelihara saya. Kalau tidak, saya akan jadi pengangguran pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih, tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, suatu musim yang baru, suatu musim yang belum pernah kita alami sebelumnya. Mungkin saat ini adalah musim di mana ada sebagian dari kita lebih banyak menangis, lebih banyak meratap, karena kehilangan pekerjaan, karena PHK, karena bisnis kita turun, atau usaha kita bangkrut, atau pabrik kita tutup. Kita terpuruk, kita terperosok, mungkin kita berutang, kita dikejar-kejar rentenir, dikejar-kejar bank, kita tidak sanggup untuk menyicil, kita lebih banyak menangis, meratap di hadapan Tuhan, kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Yang kedua, mungkin ini adalah waktu untuk kita menanam, waktu kita berinvestasi, dalam arti berinvestasi waktu untuk membangun hubungan dengan keluarga, atau orang-orang, teman-teman sekitar kita yang sudah kita lupakan, atau kita mungkin Tuhan izinkan waktu untuk investasi, mempelajari sesuatu hal yang baru, ilmu-ilmu yang baru, karena segala sesuatu berubah secara total, secara drastis. Mungkin cara kita bisnis, cara kita bekerja, kita harus berubah dari yang tradisional untuk beralih ke online yang berdasarkan teknologi. Mari saudara-saudara, saya ajak kita tetap fokus pada janji Tuhan. Kita tidak mampu menyelami pekerjaan Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak mampu untuk menyelami pekerjaan Tuhan. Kita tidak mampu menyelami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita percayai dan harus kita pegang. Tetap fokus pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang akan senantiasa indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami doakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, saat ini sedang mengalami kesedihan, saat ini sedang mengalami banyak tekanan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikan kekuatan pada mereka, berikan penghiburan pada mereka ya Bapa. Lindungi dan pagari, jaga kesehatan mereka ya Bapa. Berikan kekuatan pada mereka sehingga mereka mampu untuk menanti-nantikan janji-Mu, mampu menanti-nantikan janji yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.